Oke guys, kita akan bahas tentang digital marketing untuk UMKM. Dan sebetulnya ini materi bukan hanya untuk UMKM ya, tapi untuk seluruh siapapun. Dan ini materinya untuk umum sebetulnya. Jadi digital marketing untuk 2021. Jadi ini mungkin akan menjadi acuan untuk teman-teman ketika memaksimalkan strategi digital marketing untuk jualan ya. Oke, kita akan mulai ceritanya dari sini teman-teman semuanya. Jadi kita di Indonesia ada sekitar 13,7 juta orang yang sudah masuk go digital ya, UMKM ya. Ini dari data 60 jutaan lah ya, kalau tidak salah. Dan ini prestasinya meningkat saat pandemi gitu ya. Sebelumnya hanya sedikit lah, sekian persen. Nah, teman-teman semuanya, artinya di sini masih banyak yang UMKM yang masih perlu diedukasi untuk go digital, karena memang sekarang ini serba internet gitu ya, serba online. Makanya wajib banget buat teman-teman semuanya harus melek dan memaksimalkan digital marketing gitu ya, atau dunia online ya, begitu. Nah, kita ceritanya dari sini nih. Jadi ini pengguna internet 2021 guys. Jadi hampir 195 juta jiwa menggunakan internet, artinya hampir 96% itu menggunakan internet. Kecuali populasinya nambah ya, artinya mungkin di bawah itu ya. Kalau nggak salah berapa sekarang ya populasi Indonesia? 270 juta ya, artinya ya sekitar 70-80 lah gitu ya. Nah, tapi di sini hampir seluruhnya menggunakan smartphone. Nah, jadi kita lihat di sini menggunakan gadget gitu ya, dan menggunakan smartphone. Jadi baik Android ataupun iOS gitu, intinya 96% itu ada di handphone begitu. Dan rata-rata menggunakan internet itu 5 jam 4 menit ya untuk satu orangnya. Tapi ada juga yang mengatakan 3 jam gitu ya. Jadi ada dua versi nih. Tergantung siapa yang survei sebetulnya ya. Oke, di sini kita dapat data bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan smartphone. Nah, kemudian ini kebiasaan orang nih, kalau misalkan nyari secara pencarian ya, itu rata-rata semua menggunakan online. Jadi sekarang kalau nyari butuh apa-apa gitu ya, misalkan nyari apa kek, barang kek gitu ya, atau jasa, itu semuanya online. Jadi yang dicari, yang dibuka itu HP gitu ya, bukan lagi ke orang nanya gitu ya. Kalau dulu nanya ke orang, tangga, temen gitu ya, sekarang handphone, buka Google. Nah, di sini 99% menggunakan konvensional search engine gitu ya, Google, Bing dan lain-lainnya. Begitulah. Tapi di sini kayaknya rata-rata menggunakan Google ya. Kemudian 51% itu menggunakan suara guys. Jadi kan misalnya teman-teman malas ngetik, kan banyak banget sekarang ada fitur menggunakan suara gitu ya. Misalkan oke, Google langsung keluar gitu ya, suara, nyari apa pakai suara bisa gitu ya. Nah, kemudian ini yang nyari di sosial media nih 65% ya. Jadi kalau misalnya nyari produk, nyari informasi, nyarinya di sosial media gitu ya. Jadi baik itu di Facebook, di Instagram ya, itu nyarinya. Dan ini 47% menggunakan foto gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita ngelihat foto atau misalnya barang nggak tahu nih apa gitu ya namanya, kadang nggak tahu infonya, langsung dicari berdasarkan foto, langsung di data analitiknya jalan, keluar foto-foto sejenis ya, kemudian keluar namanya. Nah, ini 47%. Tapi di sini intinya sih semua behaviorsnya itu online ya. Nah, di sini kemudian ini aktivitas e-commerce atau jual beli online lah begitu. Nah, jadi hampir 93% mereka mencari produk yang ingin dibeli itu ya, menggunakan pencarian online. Jadi ini produk ya. Jadi 93% menggunakan online gitu ya. Nah, kemudian 87% dia mengunjungi website. Nah, di sini juga kita dapat data bahwa website itu penting kalau kita ingin jualan, karena 87% mereka nyarinya di website gitu ya, larinya ke website gitu ya. Nah, kemudian mereka yang menggunakan aplikasi untuk belanja itu 78%, seperti marketplace ya, ataupun aplikasi yang diinstal. Dan kemudian 87% ini yang melakukan pembelian secara online. Ini baik smartphone, tablet, PC ya, campur. Tapi kalau untuk smartphone-nya sendiri 79% gitu ya. Artinya sekarang belanja aja sudah beralih ke online gitu. Tapi ternyata hanya 87%. Nah, sisanya kemana gitu ya? Nah, sisanya mungkin beli offline kayak gitu. Nah, kita akan mulai ke sini ya, behavior. Jadi kebiasaan customer itu yang serba gadget
maka kita perlu untuk memaksimalkan jualan online itu di layar 5 inci yang mereka miliki itu, artinya di handphone. Jadi kita harus jegal customer itu ada di handphone. Jadi sebetulnya tools-tools yang offline itu bukan nggak maksimal ya, tapi sekarang karena serba gadget harus maksimalnya di online gitu ya. Di layar 5 inci harus kita jegal. Nah, dijegalnya di mana? Jegalnya di sini nih, teman-teman. Jadi ini pengguna sosial media. Nah, karena hampir menggunakan sosial media gitu ya, termasuk search engine juga. Nah, jegalnya di sini. Gitu ya. Jadi kita nanti akan mengkategorikan penjegalan customer di 2 tempat. Search engine konvensional dan juga sosial media. Nah, di sosial media, nah ini ada di YouTube, grup Facebook dan juga TikTok ya. Twitter juga ada, Line juga ada sebetulnya. Tapi sekarang yang lagi ramai itu 3 ya. Yang lagi ramai nih, growth-nya tinggi nih TikTok nih, growth-nya bagus. Kemudian di Instagram dan Facebook gitu ya, dan juga di YouTube. Nah, cegalnya di sini, teman-teman. Lalu kemudian kita punya berapa lama sih untuk mencegal customer untuk melirik produk kita atau misalkan mendapatkan info produk kita? Kita hanya punya waktu 3 jam. Tadi kan ada yang mengatakan 5 jam, tapi nggak masalah lah. Intinya kita punya waktu terbatas. Artinya 3 jam untuk satu orang. Gimana caranya produk kita dilihat sama dia, gitu ya. Jadi jangan nunggu traffic tuh. Kita harus mengoptimalkan gimana caranya dalam waktu 3 jam ada produk kita yang dilihat sama customer, gitu ya. Lalu kapan waktunya untuk penjegalannya? Nah, ini nih, ini waktu global nih, guys. Tapi paling enggak ini memperlihatkan atau menginterpretasikan kapan orang-orang aktif di online. Kalau kita lihat, ini prime time-nya itu saat makan siang ya. Kemudian sore hari, malam gitu ya. Jadi malam mungkin karena pulang kerja gitu ya, rebahan gitu ya. Jadi kita memaksimalkan di prime time. Jadi jangan sekedar ngupload itu ngasal-ngasalan waktunya, tapi ketahuilah prime time yang tepat untuk mereka gitu ya. Karena memang kita waktunya terbatas, itu harus maksimal gitu ya. Oke. Nah, dalam dunia online juga ada kita ketahui namanya algoritma, guys. Jadi algoritma itu sebetulnya saya sederhanakan sistem urut yang menjadikan sebuah feed itu menjadi leading. Jadi yang menjadikan feed kita leading atau bagus. Jadi si algoritma ini begini, teman-teman. Kalau versi saya ya. Jadi dia itu ketika ada sebuah feed masuk, maka si algoritma akan mengkategorikan. Nih feed ini tuh temanya apa gitu ya. Kemudian ini akan nantinya dikategorikan ke, misalkan sukanya alam, berarti kategori alam, nanti akan disebarkan ke orang pecinta alam gitu ya semuanya. Lalu siapa yang menyukai, maka si orang-orang itu masuk ke dalam kategori itu gitu ya. Makanya dalam algoritma ini ketika orang menggunakan ads, mereka menggunakan targeting dengan kata kunci. Nah, kata kunci itu isinya orang kan. Nah, orang inilah yang dikategorikan sama algoritma. Jadi si algoritma itu untuk menangkap informasi lalu mengkategorikan secara otomatis kayak gitu. Nah, di sini algoritma sendiri yang ditentukannya itu dari engagement, teman-teman. Jadi kalau misalkan engagementnya bagus, maka algoritma akan menangkap dan akan menyebarkannya lebih luas gitu ya. Dan engagement ini mengakibatkan adanya ranking feed gitu ya. Nah, jadi si algoritma ini menangkap, menginformasikan, mengkategorikan, menyebarkan, lalu muncullah ranking feed gitu ya. Makanya kenapa ada istilah FYP, ada viral, itu karena memang si algoritma tuh yang menjadikannya itu FYP gitu ya, karena memang engagementnya bagus gitu ya, si kontennya bagus. Nah, kira-kira ada 3 hal nih teman-teman yang membuat bagus gitu ya. Jadi pertama dari kecocokan judul, deskripsi, yang ini ditangkap informasinya sama algoritma gitu ya untuk pengkategorian konten, dan juga konten sesuai query. Jadi sesuai dengan apa yang orang lain, user itu cari gitu. Jadi kalau misalkan nyari orang yang senang dengan alam, pasti itu dapat videonya tentang alam. Nah, video-video alam itu dari mana? Ya si algoritma yang kategorikan gitu. Makanya kalau orang yang cenderung melihatnya, misalkan kita di Instagram gitu ya, di TikTok, seneng lihat hewan, pasti hewan kebanyakan yang dilihat gitu ya. Yang kedua, durasi tonton atau watch time. Jadi ini rata-rata gini, kita kalau nonton sebuah video misalkan ya, kita nonton lama, pasti muncul feed selanjutnya itu nggak jauh lah temanya kayak gitu teman-teman.
Nah, kemudian yang ketiga, like, komen, dan share. Ini tentu ya, kalau engagementnya bagus, pasti like-nya bagus, share-nya bagus, komen bagus lah, kayak gitu. Jadi ini 3 hal yang menyebabkan engagement itu bagus, ditangkap algoritma, dan lahirlah ranking feed. Konten kita apakah layak untuk viral atau enggak, kayak gitulah. Oke, kemudian dalam algoritma juga ada stopping rule. Stopping rule ini batasan waktu algoritma. Makanya kenapa ketika di sosmed kita wajib upload atau update setiap hari gitu ya, karena setiap konten ada batasannya, ada stagnannya, nggak mungkin terus naik. Misalkan ketika sebuah feed, misalkan si algoritma melihat nih disukai banyak orang, itu watch time stabil, terus disebarin sampai like-nya apakah bertambah atau enggak, sampai kemudian ada masa jenuh. Si konten ini biasa-biasa aja gitu ketika ketemu sama orang. Nah, saat itulah berhenti gitu ya. Makanya konten-konten yang baru yang lebih menarik naik lagi kayak gitu. Makanya ketika optimasi sosmed harus rajin ngupload kayak gitu, karena memang tidak selamanya akan terus naik. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di konten. Untuk saat ini 2021 ini konten menjadi kunci. Meskipun dari dulu ya, konten is king, katanya konten is king. Tapi sekarang betul-betul si konten ini wajib banget diperhatikan, teman-teman. Nah, dari konten ini kita akan nanti bahas flashback dulu ya. Jadi, konten seperti apa sih yang kemungkinan tren menjadi 2021 ya. Nah, kita flashback dulu ke sini. Jadi ada data yang mengatakan angka growth TikTok gitu ya, itu paling tinggi dibandingkan sosmed lain gitu ya. Bahkan dari 2019 itu 30% growth-nya. Yang installnya makin banyak, yang gunain makin banyak. Bahkan ketika tahun 2020 kuartal 2 itu ketika TikTok banyak yang install itu hampir 20 miliar, itu Instagram sama yang lain cuma di 10 miliar, 15 miliar gitu ya. Kayak gitu. Jadi ketika growth-nya 30%, yang lain hanya 5-10% gitu ya. Nah, dari sini nih kisahnya kenapa sekarang mulai kita melihat banyak pergeseran yang mirip-mirip lah setiap platform gitu ya. Nah, dan pergerakannya dipengaruhi dengan ini, teman-teman, adanya engagement rate. Engagement rate itu angka interaksi orang dalam sebuah platform ya. Nah, di sini kita lihat Instagram, YouTube, dan TikTok. Ternyata TikTok ini memiliki engagement rate yang tinggi. Oh, ternyata orang sekarang cenderung menggunakan TikTok lebih tinggi gitu ya, lebih nyaman di ini gitu di TikTok. Angka interaksi ketika ngupload pun ternyata lebih gede gitu dibandingkan data Instagram sama YouTube. Nah, di sini juga mengakibatkan akhirnya si Instagram merespon bahwa mereka tidak akan fokus lagi di foto gitu ya, tapi akan fokus di video. Jadi makanya konten teman-teman nih ingin optimal 2021 sekarang mulai geser tuh ke video gitu ya. Nah, makanya kita ngelihat di Instagram adanya Reels, di YouTube adanya Short. Bukan mereka niru, bukan, tapi karena user experience-nya sekarang begitu. Kita lihat engagement rate-nya tinggi di TikTok gitu. Kebayang nggak kalau misalkan Instagram sama YouTube tidak beralih gitu ya, mengondisikan dengan user experience, oh lama-lama ini akan menjadi kejenuhan gitu ya. Nanti malah bukan ditinggalkan, mungkin akan prioritasnya akan menurun gitu ya. Awalnya Instagram leading gitu ya, YouTube leading kayak gitu. Nah, di sini kita lihat 73% marketing itu percaya online marketing itu akan memberikan dampak terhadap bisnisnya. Makanya wajib go online ya, teman-teman. Kemudian 99% itu akan cenderung ke video kontennya. Makanya teman-teman sekarang mulai pikirkan gimana cara membuat konten berbentuk video gitu ya. Dan tren 2021 ini video-video pendek seperti TikTok gitu ya, kemudian Reels itu akan ngetrend di 2021. Nah, makanya sekarang kontennya mulai pelajari gimana cara bikin konten di TikTok, di Reels, dan di Short gitu ya. Karena 3 platform ini hampir sama gitu tampilannya, beda-beda dikit lah. Ada yang lengkap banget gitu ya, ada yang biasa. Tapi prinsipnya sama. Jadi sekarang mulailah lirik TikTok, Reel ya, Instagram fokus dengan Reel aja, dengan video gitu ya. Kurangi foto, bukan nggak boleh foto, kurangi foto. Kemudian satu lagi di short YouTube. Nah, karena cara main 3 ini gitu ya, meskipun follow atau subscribe, yang nggak follow nggak subscribe mereka akan dapat video kita. Jadi penyebaran trafficnya itu lebih luas dibandingkan konten feed biasa gitu ya. Nah, jadi pertama, konten ketika ingin membuat konten yang bagus itu tentu si produknya gunakan gitu ya, karena ketika kita feel-nya dapat ketika produk yang kita langsung pakai, review langsung gitu ya. Jadi live review produknya langsung, storytelling, kasih storytelling di videonya, itu cenderung lebih menarik emosi customer dibandingin kita repost dari yang lain gitu ya, feel-nya nggak dapet gitu ya.
Nah, di sini kita menangkan algoritma dengan kualitas konten. Jadi intinya balik lagi ke konten, teman-teman. Jadi konten is king gitu ya. Jadi konversi is queen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin maksimal dalam jualan online, pastikan si kontennya juga maksimal. Nah, konten sekarang lagi bergeser kemana? Ke video gitu ya. Nah, dalam online juga kita membangun 3 hal kurang lebih. Pertama awareness, kedua engagement, ketiga konversi. Jadi awareness itu kesadaran orang terhadap produk kita gitu. Jadi sebelum ke konversi ini bangun dulu awareness, kesadaran orang gitu. Oh, ada itu tuh, ada produk cilok tuh gitu misalkan. Jadi sebelum beli kan mereka dulu apa tuh produknya tuh, kayak gitu. Kedua engagement itu interaksi gitu ya. Jadi kita bangun tuh interaksinya gimana biar orang mau komen, mau nge-like. Nah, kontennya juga harus menarik, kreatif gitu ya. Jangan disamakan konten untuk bangun kesadaran awareness dengan engagement disamain. Jangan, beda. Jadi tiap tahapnya beda tuh kontennya. Termasuk konten konversi harus dibedain tuh. Jadi konten konversi kayak gimana gitu ya untuk menarik komen, likes kayak gimana gitu ya, itu harus dibedain teman-teman. Nah, itu sekarang banyak lah ATM lah, kita banyak di online ini, di Instagram official gitu, mereka menggunakan konten kayak gimana, amati lah ATM. Nah gitu, jadi untuk optimalisasinya ada 2, konvensional search engine itu ada di Google gitu ya, kedua sosial media platform, karena memang behavior customer untuk mencari itu ada di 2 itu. Nah, gimana optimalisasi di search engine? Tentu naikkan peringkat website. Nah, teman-teman harus pelajari itu gimana cara naikin ranking, gimana supaya kecepatan websitenya bagus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, rating Google Businessku atau Google Map. Jadi gimana teman-teman supaya Google Map-nya bagus. Ini wajib teman-teman, jangan bikin Google Businessku udah didiemin. Misalkan gini, teman-teman ketika ada customer minta review, misalnya minta ulasan di Google Map-nya, biar naik tuh. Jadi semakin bagus bintangnya, ulasannya semakin banyak, itu semakin direkomendasiin ketika ada pencarian. Makanya jangan disepelein tuh. Misalkan bikin rekayasa, bisa rekayasa sosmed ya. Misalkan dengan kita ternak akun, kita komen ngasih ulasan, nah gitu kan. Yang ketiga, ternak blog. Nah, ini biasanya orang gitu ya, memanfaatkan backlink, kemudian bikin artikel banyak. Jadi ketika orang nyari, blog-blog dia yang keluar kayak gitu. Nah, kalau untuk di sosmed sendiri tentu yang pertama konten ya, tidak lain karena konten is key gitu ya. Kemudian kedua copywriting gitu ya, dan judul. Ketiga hashtag. Nah, di hashtag ini penting banget nih ketika menggunakan sosmed. Jangan sampai nggak pakai hashtag ya, kayak gitu. Nah, jadi ini teman-teman, jadi masa depan sosial media platform ini bergeser menjadi konten distribution platform. Nah, saya yakin setiap penjual online ini mereka wajib menjadi konten kreator, bukan hanya di YouTube aja, konten kreator untuk jualan, semakin kreatif gitu ya. Nah, makanya ke depan pasti banyak tuh bisnis-bisnis pembuatan konten gitu ya, karena banyak juga yang nggak bisa bikin konten gitu ya. Jadi ke depan akan banyak bisnis media gitu ya, dan pada akhirnya kita penjual online akan menjadi konten kreator. Ke depan itu konten-konten kreatif akan semakin bertebaran kayak gitu. Oke, terima kasih, dan kita mulai praktek ya bagaimana kita mengoptimalkan. Jadi intinya sekarang bergeser, perbanyaklah konten video gitu ya, kurangi konten foto. Lalu kemudian maksimalkan TikTok, Reels dan Short ya, 3 ya. Jadi perlu dimaksimalkan oleh teman-teman semuanya. Nah, ini ada panduan Facebook Ads untuk emak-emak ya. Kalau misalkan perlu, ada di channel saya di YouTube NRDNHD. Silahkan subscribe, jangan lupa ya, nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.